Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isni di Zona Curhat CDD. Kenapa kita ngangkat tema itu untuk zona curhat kali ini itu karena untuk tanggal 10 Oktober nanti kita akan memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Ya benar nggak sih? Dan untuk sore hari ini saya ditemani bersama Kak Nisa. Beliau ini seorang psikolog, ya psikolog apa ya? Nah manggilnya Nisa aja kan, ya lebih kayak dan lebih akrab. Terus kalau panggil kakak ntar ngerasa tua atau gimana gitu. Ya mbak, kami sama mbak ya. Aman gitu ya. Oke, jadi sesuai dengan tema kita hari ini, self diagnose, bahaya nggak sih buat kesehatan mental gitu. Oke, jadi sebelum kita talking lebih jauh nih tentang self diagnose itu apa, mungkin kita bisa nanya Mbak Nisa dulu ya. Mbak Nisa dulu, mulai dari mungkin pengertiannya apa, contohnya seperti apa, atau gini deh, saya spill dikit aja. Kemarin aku baca artikel di internet, jadi sekarang aku mau healing karena kayaknya aku depresi lah. Itu benar nggak sih? Ya, itu lumayan sering tuh kita lihat orang update tentang itu gitu ya. Lagi healing nih soalnya apa gitu. Ternyata aku pengidap depresi gitu berdasarkan artikel yang aku baca. Jadi langsung aja nih ya Mbak Isni ya. Ya langsung aja. Nah kalau kita mau pengertian dulu aja dari self diagnose itu apa gitu. Nah kalau kita pengen tahu nih sebenarnya apa sih self diagnosis itu gitu. Self diagnosis itu apa? Nah kita mungkin perlu tahu dulu nih sebenarnya diagnosis itu apa sih? Iya, gitu diagnosis ya. itu apa? Nah sebenarnya diagnosis itu adalah proses mengidentifikasi atau menentukan suatu penyakit atau gangguan berdasarkan gejalanya atau berdasarkan tanda-tandanya dan menggunakan teknik-teknik asesmen tertentu. Misalnya ada pemeriksaannya, ada tesnya atau ada bukti-bukti tertentu. Iya. Berarti bisa dibilang diagnosis ini nih ada rangkaian yang harus dilakukan untuk bisa menarik kesimpulan. Iya, gitu ya. Biasanya bilangnya menegakkan si diagnosis ini. Gitu. Jadi ada pemeriksaannya dulu biasanya seperti itu. Nah, karena ada teknik-teknik asesmen atau pemeriksaan yang kita dilakukan, nah makanya itu sebenarnya diagnosis itu dilakukan oleh profesional. Iya, profesional. Oke, di underline ya, profesional, di highlight, profesional. Gitu. Nah, karena kita mungkin sekarang spesifiknya ke tentang permasalahan atau gangguan mental gitu ya, atau psikis, itu biasanya profesionalnya berarti kalau nggak psikolog, psikiater biasa yang menegakkan si diagnosis itu yang boleh apa ya istilahnya menentukan ya, atau istilahnya memvonis gitu ya, mungkin gitu ya. Orang ini tuh jadinya ada gangguan apa sih berdasarkan gejala-gejalanya dan si profesional ini udah melakukan si asesmen itu sampai akhirnya rangkaian pemeriksaan tadi itu ya. Sampai akhirnya tegak lah itu diagnosis, ternyata memang ya benar, dia ternyata mengidap penyakit ini. Iya, mungkin kamu ada gangguan, misalnya lihat mental tadi, depresi itu mungkin istilah juga nggak simpel depresi kan, mungkin depresi yang seperti apa juga biasanya itu profesional itu juga yang menegakkan. Nanti depresi itu ada levelnya juga ya? Ada jenis-jenisnya juga. Tapi kalau misalnya stres sama depresi itu sama nggak sih? Oke. Ya kan kadang orang suka gitu kan, kadang mungkin dia ngerasa stres tapi ngakunya depresi kan sering gitu. Dan itu juga kayak tadi berdasarkan artikel yang dibaca. Nah, terkait sama stres sama depresi ini ya, sebenarnya stres itu sendiri bisa merupakan tadi kan kalau menegakkan diagnosis itu dilihat dari gejala-gejalanya. Stres itu bisa merupakan gejala dari gangguan itu sendiri atau dia merupakan gangguan itu sendiri, stress disorder. Jadi nah makanya sebenarnya sekompleks itu gitu ya. Jadi nggak sesimpel itu tiba-tiba bilang stresnya mungkin saya punya gejala, ada orang punya gejala stres itu karena dia ada gangguan tertentu atau mungkin dia memang tergolong ada gangguan stres disorder atau gangguan stres. Nah sebenarnya gangguan stres itu juga itulah banyak jenisnya, salah satunya si major depression seperti itu, atau
anxiety itu juga sebenarnya termasuknya Oh, stres bagian juga dari ada, stres iya, juga, tapi anxiety, gangguan gangguan stres kecemasan gitu. Tapi gitu juga ada kan. juga misalnya stres yang mungkin Tapi ada juga kan kata, iya. tapi gini, kalau nggak salah siapa yang bilang orang yang berhubungan dengan psikologi juga, lulusan psikologi juga, kalau stres itu tuh sebenarnya nggak selamanya buruk gitu. Iya, Ada betul, juga yang stres betul. stres yang memang dia untuk meningkatkan kesadaran diri Iya gitu. betul, itu stres yang positif kita bilangnya kayak eustress gitu. Ah, 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 Jadi ah. kita stres, kita tertekan, misalnya mau ujian kita tertekan karena apa Ya, ya, wajar lah, takut iya, nggak lulus karena atau tak lulus, apa nah, gitu itu kan. kan kita bikin kita jadi berusaha Iya, nih untuk jadi belajar. aware gitu Nah, kan, jadi untuk belajar, nyari tahu gitu. Tapi kan kata betul. ada tuh satu lagi stres yang Stres nggak itu baik. yang Oh, itu mungkin distress distress namanya, itu yang yang bisa ke depresi yang itu katanya. iya, mungkin dia mengganggu produktivitasnya, Oh, mengganggu oh. aktivitasnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ngomong tadi ya tentang stres itu, Iya. nah, balik lagi nih, Balik Mbak. lagi nih ke Kan. self diagnosis itu Iya. sebenarnya berarti kita apa namanya menduga-duga, Iya, menduga-duga. betul. Berarti kita proses yang tadi yang harus dilakukan profesional itu Tapi kita lakukan dilakukan sendiri gitu. Oh, gitu. Jadi berarti bentuknya lebih ke apa, asumsi gitu ya. Iya sih, Lebih berasumsi, dan itu mungkin belum tentu benar, karena kan ketika kita menghayati, oh saya kayaknya ada masalah, saya kayaknya pengidap bipolar deh, kayaknya Iya, bipolar gitu. deh. Soalnya aku sebentar ketawa, sebentar nangis, kayaknya nih bipolar nih. Benar banget. Ada juga gejala yang dilebihkan atau justru dikurangkan gitu. Misalnya kayak ya aku depresi karena aku kayaknya sebulan ini perasaannya nggak semangat terus gitu. Padahal mungkin belum tentu tuh benar-benar dia full sebulan itu. Siapa tahu dia Iya, langsung nyimpulin secepat itu gitu kan. Atau kadang-kadang kayak gini, apa sih namanya, cocoklogi ya, yang kayak pakai checklist gitu kan, iya, dia baca gejalanya di internet, apa kayak wah aku aku ngalamin ini nih. Iya, betul. Oh iya juga ya. Oh berarti aku ini dong kayak gitu. Iya, betul. Kayak Biasanya gitu. cocokologi gitu kan. Padahal kalau tadi kita balik, ada serangkaian proses, ada asesmen, ada pemeriksaan gitu. Jadi memang sehingga jadinya nggak menduga-duga gitu Iya, ya. maksudnya jangan menyimpulkan gitu. sendiri ya. Betul. Karena betul. kalau dibilang apa sih istilahnya, kalau kita pandai-pandaian nih, Iya. pinter-pinteran nih mengasumsikan yang sebenarnya itu bukan tugas kita, itu kan tugasnya profesional Iya, gitu. betul. Itu setahu saya yang pernah saya baca juga gitu, kalau untuk menentukan seseorang itu mengidap penyakit mental atau enggak, itu kalau nggak salah si profesionalnya juga nggak sendirian untuk pada saat dia melakukan assessment. Iya, betul. Kan biasanya sama benar. teman-teman sejawat gitu. Iya benar. Jadi kayak apa ya, berusaha supaya ini seobjektif mungkin Iya. gitu. Jadi memang kenapa sih kenapa sih bahkan dia profesional pun mungkin dia belum tentu nih dia bisa mendiagnosa dirinya sendiri walaupun dia punya kemampuannya ya. Oh gitu ya, tetap orang. Kenapa? Karena mungkin dia bisa, ada saatnya dia tidak bisa melihat sesuatu yang bisa dilihat orang lain gitu. Jadi ada sudut pandang yang lain yang mungkin bisa melihat sesuatu yang berbeda gitu. Bahkan untuk profesional aja yang dia mungkin misalnya teknik asesmennya itu juga pada akhirnya kalau memberikan diagnosa tidak dilakukan oleh dirinya sendiri gitu. Berarti dia tetap butuh profesional lain. Iya betul. Gitu, Padahal ya. kalau dari pemahaman kan dia sebenarnya bisa punya pemahaman iya, gitu. Iya, maksudnya punya ilmunya Iya. gitu, tapi tetap butuh orang lain. Kan profesional gitu, apalagi kalau misalnya yang Profesional aja butuh profesional lain untuk mengasesmen dirinya lah. Siapa kita ya menentukan penyakit mental diri sendiri. Terus tanggapan Mbak Nisa nih tentang kalau misalnya kita balik lagi sosial media sih, kenapa sih orang yang menganggap nih kalau dia mengidap gangguan mental itu kayak merasa keren atau gimana gitu kan, agak-agak nemu nggak sih fenomena kayak gitu di kalangan? justru malah apa ya, kayak dia malah update dia, saya padahal belum tentu dia lagi perawatan gitu, jadi mungkin merasa dia kayaknya aku lagi ya mungkin dari ini tadi dari self diagnosis tadi itu. Nah sebenarnya kalau saya sih apa ya, mungkin melihat dari sisi baiknya ya. Dari sisi baiknya berarti dengan adanya banyak nih informasi-informasi tentang kesehatan mental, tentang gangguan mental, oh berarti orang tuh udah orang tuh udah ada aware ya, udah makin sadar nih, oh kalau ternyata penyakit itu nggak cuma dari fisik fisik doang gitu, dan betul. ternyata penyakit Tapi ada juga nih mental gangguan yang mungkin bukan secara fisik, yang perginya mungkin nggak ke dokter gitu, tapi juga ada nih yang kaitannya sama mental, dan itu tidak kalah pentingnya, dan mungkin juga apa
apa ya, mengganggu kita juga Iya, gitu, bukan sesuatu yang harus kita sepelekan. Itu kalau misalnya kita lihat dari positifnya, sisi positifnya gitu. Oh, berarti dan mungkin dari media sosial dan teknologi dan segala macamnya, akhirnya oh berarti udah ada ya, mulai tercerahkan lah. iya, gitu ada kesadaran, ada awareness kita dan menganggap gitu. kalau penyakit mental ini juga sama pentingnya kayak penyakit fisik dan nggak bisa diabaikan. Sementara kayak dulu kan kebanyakan orang menganggapnya penyakit mental ini kan bukan sesuatu yang untuk di aib gitu kan, dianggapnya aib atau sesuatu yang membahayakan, atau mungkin orang mikirnya kalau penyakit mental tuh orang-orang yang udah di pinggir jalan, yang mungkin dia udah kehilangan kontrol, kehilangan kesadaran gitu. Padahal bisa aja kok orang-orang yang masih berpakaian rapi gitu, dia berpakaian rapi, dia juga sebenarnya bisa aja dia. Padahal kita nggak bisa nentuin orang sih dia punya penyakit mental atau enggak tanpa assessment itu ya. Oke, Mbak Nisa, mungkin kita skip sebentar nih soalnya ada yang nanya. Jadi pertanyaannya tuh gini, kapan orang sadar kalau dirinya stres? Ya, karena kita tadi udah bahas stres sedikit ya. Iya. Kapan orang stres di sini tuh maksudnya apa? Apakah kapan dia sadar kalau dia punya gejala-gejala stres, misalnya dia ada perasaan tertekan gitu ya, atau dia sadar kalau dia punya gangguan stres. Gitu. Berarti kalau itu kan berarti kan itu tadi harus kayak assessment kan. Kalau misalnya kapan dia sadar dia ada stres. Nah sebenarnya stres, kita lihat dari stres itu kan sebenarnya biasanya ya munculnya ketika suatu kondisi, ketika munculnya kalau misalnya kita punya harapan terhadap sesuatu gitu, ekspektasi terhadap sesuatu, tetapi tidak sesuai untuk kenyataannya. Itu akhirnya biasanya muncullah secara fisik apa kita bilang secara biologis pun dia jadi apa ya, secara natural dia mengalami pokoknya tidak nyaman gitu ya, mungkin istilahnya gitu ya. Nah sebenarnya biasanya karena itu. Nah akhirnya kenapa itu orang sebenarnya nggak apa-apa dia bilangnya itu mungkin salah satu gejala-gejala dari stres ya, kalau misalnya memang dia tidak ada gejala-gejala yang lain gitu. Bisa jadi mungkin emang dia karena tidak nyaman itu. Tapi maksudnya selama perasaan iya itu berarti dia masih bisa mengontrolnya. Berarti stres itu tidak tidak menurunkan produktivitas, tidak menurunkan bagaimana dia berfungsi secara sosial. Iya, karena stres itu kan kita nggak bisa, sebenarnya kan stres itu kan kita nggak bisa ngilangin ya, nggak bisa juga kita tepis istilah tolong ya stres jangan datang, itu terjadi terus tuh sebenarnya. Iya, dan dia stres itu cuma bisa di manage gitu. Iya betul. Stres itu di manage gitu. Jadi kalau misalnya dihilangkan itu nggak mungkin. Ya soalnya sering sih dengar kayak gitu. Iya betul seperti itu gitu. Kan pasti terjadi, kita kayak ya sekarang aja nih mungkin kan kayak yang pasti dong. Iya nih mau disuruh nih kita menyampaikan sesuatu, nanti sesuai nggak ya sama harapannya gitu kan. Pasti ada juga nih perasaan itu. Nggak nyaman buat itu pasti nggak ya. Iya gitu kan tuh. Oke, tadi kan kita udah bahas nih pengertian self diagnose apa, contoh-contohnya juga tadi udah. Sekarang berarti bahayanya nih, memang poin penting kita nih, bahayanya melakukan self diagnose gitu apa? Bahayanya gitu ya. Nah mungkin di sini saya pengen menjelaskan bahayanya ini secara sederhananya itu ya. Mungkin kita bisa kelompokkan menjadi dua hal gitu. Bahaya yang pertama itu kalau kita melakukan diagnosa terhadap diri sendiri, bisa jadi itu salah diagnosa. Iya, karena bukan profesional. Iya, karena bukan profesional. Terus yang kayak tadi profesional aja butuh profesional lain, gitu kan. Apalagi yang orang biasa, yang awam-awam banget gitu. Oke, pertama itu. Yang kedua mungkin bisa jadi over diagnosis. Jadi kayak mungkin berlebihan, mungkin tidak seperti itu gitu. Nah seperti apa sih mungkin kedua ini mungkin akan coba saya jelaskan gitu ya. Nah karena tadi kita ngomongin tentang gejala-gejala gitu ya. Jadi kayak bisa aja nih, satu gejala itu bisa merupakan tanda-tanda dari beberapa gangguan kesehatan mental tadi gitu. Dan gangguan kesehatan itu juga punya banyak juga gejalanya, nggak cuma satu biasanya gitu kan. Gitu. Jadi kenapa kita bisa aja mungkin jadi salah diagnosis karena
misalnya memang anggap ya mungkin dia memang ada nih gejalanya di diri orang ini gitu. Kan cocok Misalnya lah, misalnya sesuai dengan iya yang gitu. itu. Misalnya dia memang apa ya, gejala kayak sulit tidur gitu ya. Iya, Itu bisa gangguan merupakan tidur. gejala dari gangguan tidur. Gangguan tidur kan misalnya kayak insomnia atau ada juga misalnya jenis narkolepsi, atau bisa juga sulit tidur itu juga sebenarnya gejala-gejala dari orang apa namanya, depresi itu juga bisa gitu, atau misalnya kayak Kalau ada penyakit fisik mungkin kayak dia minum obat gitu kan kadang itu bisa juga gitu kan. Jadi kayak atau misalnya apalagi ya, contohnya ya kayak tadi moodnya tadi naik turun gitu ya, terus itu mungkin orang bilangnya ini udah fix bipolar ini gitu kan gitu. Iya biasa orang nandainnya dari mood naik turun, dari mood yang naik turun gitu, padahal ada juga kok sebenarnya gangguan-gangguan lain yang juga kaitannya sama perubahan mood itu gitu. Nah, karena pas stres kan menyerangnya mood kan gitu kan. Iya betul, dan ya itu tadi mungkin orang lihatnya cuma cocok logi gitu kayak ini ada ya nggak ada berarti mungkin belum lagi nanti dia apa yang merasanya kalau nggak ada pun mungkin bisa jadi dia ada, jadi kayaknya ada nih kemarin gitu. Iya kadang sebenarnya kan kayak gitu kan, melihatnya proses asesmen atau pemeriksaan itu nggak dilihat cuma dari ada dan nggak adanya, tapi bagaimana sih dinamikanya, gimana sih di orang tersebut gitu. Dan yang parahnya ternyata yang nulis artikel itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan psikolog. Iya kalau misalnya kayak gitu artikel kan dari mana ya, dari mana gitu. Dan sebenarnya dan tujuan diagnosis itu sebenarnya tadi kita agak lupa bahas ya. Sebenarnya tujuan diagnosis itu buat apa sih? Supaya si profesional ini tuh dia tuh bisa punya saran untuk orang itu harus dikasih treatment atau tindakan apa sih. Jadi sebenarnya diagnosis itu bukan cuma sekedar kamu punya gangguan ini terus titik selesai gitu, tapi itu justru dijadikan dasar ketika dia membangun treatment ini harus diapain. Iya. Harus diapain. Kayak dokter periksa orang sakit kan ya kasih obat Iya, gitu. Obatnya obat apa sih gitu kalau dokter ya. Biasanya berarti obatnya obat apa aja nih dari hasil diagnosisnya. Nah, itu juga seperti itu, dari hasil diagnosis treatmentnya apa, dan juga sebenarnya seperti apa sih resikonya gitu dari dia di diagnosis tersebut. Dilihat juga mungkin dari karakter orangnya, dari situasi lingkungannya gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong masalah kesehatan, yaitu baik fisik atau mental, itu ada namanya istilahnya kayak penyakit penyerta. Iya, atau gangguan penyerta gitu. Jadi penyakit penyerta itu misalnya kayak orang yang biasanya kena biasanya orang yang mungkin ada gangguan kecemasan gitu juga ada kecenderungan untuk juga mengalami gangguan depresi juga gitu. Nah, takutnya nih ketika kita fokus nih, kayaknya tadi kan udah cocok logi nih, kayaknya cocoknya mengalami gangguan tidur itu bisa saya kecemasan, kita sibuk misalnya kita ada depresi, kita cuma sibuk misalnya mencari apalagi kalau berbahayanya dia lihat temannya atau misalnya orang lain mereka minum antidepresan misalnya kayak gitu, dia coba-coba juga gitu kan, pinter-pinteran pinter-pinteran gitu, atau minta cobain lah punya temannya, ternyata kok berhasil, kebetulan kan mungkin emang efek dari antidepresan kan, iya gitu. Nah tapi kan itu mungkin untuk saat itu kita kan nggak tahu kan sejauh mana sih itu. Nah, jadi di situ tuh bahayanya kalau misalnya salah diagnosis, takutnya bukan menghilangkan gangguannya, tapi malah atau takutnya ini yang tadi nggak ada jadi ada gitu. Benar, jadi malah muncul mungkin gangguan-gangguan yang lain. Terus apalagi kayak minum obat-obatan kayak gitu juga nggak terlalu bagus untuk badan kan, itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal juga kalau nggak salah gitu. Nah itu biasanya kalau profesional itu dia juga tahu nih sebenarnya resikonya seperti apa sih nanti, dengan resiko dia mengalami gangguan dan resiko dari tindakan yang dilakukan dari treatmentnya itu. Profesional biasanya dia juga udah bisa memprediksi atau bisa bisa mengantisipasi hal itulah. Belum lagi gini nih, dia kayak pinter-pinter beli obat sendiri kayak gitu, belum lagi ada efek kayak ketergantungan sama itu obat kan, udah yang tadinya nggak cemas jadi cemas karena butuh dosis gitu. Iya betul. Serem juga ternyata. Terus yang kedua itu yang overdiagnosis, itu mungkin ya sebenarnya dia nggak kenapa mungkin dia nggak banyak gangguan, tapi karena kok cocok semua ini ya, belum lagi nanti ngobrol sama temannya, aku lihat orang yang kayak gitu tuh kayak kamu gitu misalnya, atau misalnya kayak gitu, atau kayak emang kayak gitu tampilannya, jadi akhirnya malah jadi
apalagi ya kalau misalnya kita dan semakin kepikiran malah makin overthinking, makin dicari-cari informasi bener nggak ya, oh ternyata dari sumber ini juga bener, ternyata dari sumber ini juga bener, jadinya mungkin dia sebenarnya harusnya dia produktif ya, karena sebenarnya dia mungkin ya namanya manusia mungkin ada up and down gitu ya, istilahnya ya. Wajar lah. Mungkin dia ada fase ya mungkin lagi lelah aja gitu, tapi malah jadinya berkelanjutan nih karena dia sibuk mencari kebenaran kalau dia mengalami gangguan gitu. Padahal ya mungkin bisa dibilang bosan aja sama rutinitas kan, Iya, bisa stres juga. Iya betul. Dan itu kan nggak selamanya itu adalah apa namanya jadi gangguan. Jadi gangguan depresi atau bipolar tadi. Sebagainya gitu. Benar itu bisa aja memang ya justru kaitannya mungkin lagi motivasinya lagi turun. Jadi mungkin beda lah gitu harusnya dia pendekatan yang dilakukan gitu. Seperti itu kurang lebih dua bahayanya ya. Sebenarnya sampai bilang butuh healing, padahal cuma refreshing doang. Nah ini ada balik lagi ke healing gitu, ini juga istilah-istilah yang sebenarnya tidak simpel itu ya. Iya, tapi kenapa ya? Maksudnya zaman sekarang itu juga, maksudnya kita lihat juga sering kan kayak istilah-istilah yang berhubungan dengan psikologis itu disalahgunakan gitu, kayak insecure, cuma nggak pede sedikit ya, aku insecure kayak gitu kan. Atau sekedar kayak ya padahal cuma stres ringan tapi ngakunya depresi kayak gitu kan, ngakunya cuma moodnya lagi turun aja gitu, ngakunya bipolar padahal kan nggak yang sesimpel itu ya. Nah itu sebenarnya mungkin karena memang apa ya, banyak ya informasi yang ada di internet atau di media sosial, dan mungkin beberapa ada yang sebenarnya memang ditulis sama profesional, jadi mungkin emang bukan nggak semuanya tuh asal-asalan ngambil gitu, mungkin dia emang sebenarnya orang yang punya pemahaman dia tulis, tetapi emang fungsi utamanya tuh untuk edukasi sebenarnya. Iya, cuman si yang pembaca ini dari salah nangkap, berasumsi sendiri. Betul, karena edukasi juga lebih disederhanakan gitu biasanya. Jadi biar supaya orang bisa apa ya minimal orang tuh sadar dulu nih kalau ada nih masalah ini mungkin terjadi di dirinya atau di orang sekitarnya, jadi dia bisa lebih apa ya, lebih aware aja sama sekitarnya. Oh ternyata kalau misalnya orang punya gangguan ini kayak gini loh kondisinya, jadi kita bisa dianggap remeh, gitu nggak bisa disepelekan. Sebenarnya kalau misalnya kenapa istilahnya jadi muncul, mungkin niat awalnya mungkin niat awalnya untuk edukasi sebenarnya, cuma pada akhirnya malah jadi ya gitulah, jadi diagnosa penyalahgunaan informasi. Iya betul kayak gitu. Oke Mbak Nisa, berarti tadi udah dijelasin juga ya apa bahaya self diagnosis itu sendiri untuk spesifiknya untuk kesehatan mental gitu. Nah yang terakhir nih pesan Mbak Nisa untuk anak-anak sekarang, karena kebanyakan nih self diagnosis itu datangnya nih dari mereka yang usia 30-an ke bawah. Iya kan? Remaja dan dewasa awal gitu ya. Remaja dan dewasa muda gitu. Pengguna aktif media sosial menggunakan internet biasanya seperti itu. Sebenarnya mungkin pesannya ya, cari informasi tentang kesehatan mental itu bagus. Cari informasi tentang gangguan atau permasalahan mental itu bagus. Terus kita aware atau sadar tentang diri kita itu juga bagus. Itu bagus banget. Jadi misalnya kita jadi tahu nih sebenarnya kayaknya ada perubahan nih yang terjadi dalam diri saya gitu. Itu justru lebih bagus dibandingkan kita kayak ya apa ya aja mensepelekan atau kayak justru atau mengabaikan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita apa ya sadar kalau misalnya oh ada nih gangguan mental, ada juga kesehatan mental, itu bagus. Tapi kita mungkin kita tahu nih, harus tahu nih batasan kita seperti apa. Dia nih batasan kita nih tahu nih batasan kita seperti apa. Sehingga kita nggak langsung membuat kesimpulan gitu untuk melakukan diagnosa. Tetapi kalau misalnya memang kita ada mengalami gangguan atau permasalahan itu, kita bisa mencari berarti orang profesional itu gitu kalau memang dirasa kita membutuhkannya. Berarti mungkin gini kali ya alurnya, pada saat kita mengedukasi diri itu perlu, mungkin penting, sangat penting gitu ya, karena itu membangun kesadaran diri. Cuman untuk informasi yang didapat itu jangan langsung ditelan mentah-mentah ibaratnya gitu. Kalaupun misalnya dari ciri-ciri yang ditulis di situ cocok nih misalnya dengan apa yang kita rasakan atau kita alami, ya mungkin bagusnya langsung cari profesional, cari bantuan profesional gitu, orang-orang yang memang secara kemampuan dia punya dan secara wewenang dia juga bisa melakukannya. Oke. Semoga penjelasannya dari Kak Nisa ini
cukup memuaskan ya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya masih banyak sih yang pengen ditanya, tapi nantilah di sesi lain kita ajak lagi deh Kak Nisanya ngobrol gitu. Jadi untuk sobat Sipji sekalian, mungkin sekian perjumpaan kita sore ini, dan di lain waktu nanti kita akan tampil lagi dengan pembahasan mengenai psikologis yang lebih seru, mungkin dan lebih relate juga dengan kehidupan kita saat ini ya. Oke, saya mohon undur diri dan saya Anissa, saya bisa sampai sampai ketemu. jumpa.